Halo semuanya, kami dari kelompok 17 mahasiswa dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia semester 3 akan mempersembahkan video presentasi mengenai Business Environment Alternative Theory. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian semester ganjil yang telah diberikan sebelumnya oleh dosen pengampu Business Environment yaitu Bapak C. Gunawan SEMM. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Putri Salwah, Ade Zahra, Pinkeh Garaga, Raden Radityo, Rangga Dwi Putra Jailani, dan Wulan Dwi Masyuri Syawali. Oke, langsung saja kepada materinya. Business environment atau sering dikatakan sebagai lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar atau perusahaan yang dapat mempengaruhi laju usaha tersebut. Hal ini penting untuk menjadi perhatian perusahaan karena akan mempengaruhi performa perusahaan. Demikian pun perusahaan satu dengan yang lainnya tidak terlihat saling berhubungan dalam satu lingkungan bisnis. Mereka saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling bersaing. Menurut Barney, pada tahun 1991, dia mengatakan bahwa sebuah perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing ketika menerapkan strategi penciptaan nilai tidak setara simultan yang dilaksanakan saat ini atau bersaing potensial. Terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori tradisional. Teori tradisional itu memaksimalkan keuntungan perusahaan telah dikritik karena tidak realistis. Kritik terutamanya terhadap dua jenis. Yang pertama, bahwa perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, tetapi untuk beberapa alasan atau lainnya tidak dapat melakukannya. Yang kedua, bahwa perusahaan tidak memiliki tujuan selain memaksimalkan keuntungan. Terdapat kesulitan dalam memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, kurang konfirmasi. Kesulitan utama dalam mencoba memaksimalkan keuntungan adalah kurangnya informasi. Yang kedua, periode waktu. Periode waktu ini akhirnya ada masalah dalam menentukan periode waktu di mana perusahaan harus mencari untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga adalah tujuan alternatif. Pemegang saham adalah pemilik dan mungkin akan menginginkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga dapat meningkatkan dividen dan nilai saham mereka. 3. Teori memaksimalkan alternatif dan konsumen. Sulit untuk menarik kesimpulan tegas tentang bagaimana perilaku perusahaan. Dalam hal ini, teori pemaksimalan alternatif akan mempengaruhi minat konsumen. Dalam kasus memaksimalisasi pendapatan penjualan, output yang lebih tinggi akan dihasilkan daripada di bawah maksimalisasi keuntungan. Tetapi konsumen tidak perlu mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih rendah karena lebih banyak akan dihabiskan untuk iklan, biaya yang akan diteruskan ke konsumen. Dalam hal pertumbuhan dan maksimalisasi laba jangka panjang, ada banyak kemungkinan kebijakan yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Sejauh perhatian untuk jangka panjang mendorong perusahaan untuk mencari produk yang lebih baik, produk baru dan teknik baru. Konsumen dapat mengambil manfaat dari kekhawatiran tersebut. Namun, sejauh pertumbuhan itu mendorong tingkat konsentrasi industri yang lebih besar melalui merger, konsumen mungkin akan kalah dari tingkat kekuatan monopoli yang lebih besar yang dihasilkan. Seperti teori tradisional perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan seberapa responsifnya perusahaan terhadap keinginan konsumen. 4. Ganda tujuan. A. Memuaskan dan penetapan target. Perusahaan mungkin memiliki lebih dari satu tujuan, misalnya mereka mungkin mencoba untuk mencapai peningkatan pendapatan penjualan dan peningkatan laba. Masalah dengan ini adalah bahwa jika dua tujuan bertentangan, tidak mungkin untuk memaksimalkan keduanya. Misalnya, pendapatan penjualan mungkin akan dimaksimalkan pada harga dan output yang berbeda dari harga dan output di mana keuntungan dimaksimalkan. Di mana perusahaan memiliki dua atau lebih tujuan, kompromi mungkin untuk
menetapkan target untuk tujuan individu yang cukup rendah dan untuk dicapai secara bersamaan, namun cukup untuk memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini dikenal sebagai perilaku memuaskan atau sebagai lawan dari memaksimalkan. Penetapan target seperti itu juga mungkin terjadi ketika nilai maksimum dari tujuan tertentu tidak diketahui. Jika misalnya laba maksimum yang dapat dicapai tidak diketahui perusahaan, mungkin penetapan target laba yang dirasa memuaskan dan dapat dicapai. 5. Teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada penetapan target. Teori perilaku perusahaan adalah teori yang mencoba untuk memprediksi tindakan perusahaan dengan mempelajari perilaku berbagai kelompok orang di dalam perusahaan dan interaksi mereka di bawah kondisi kepentingan yang berpotensi saling bertentangan. Teori perilaku tidak menetapkan aturan tentang bagaimana mencapai tujuan ini, melainkan memeriksa apa tujuan ini, motivasi yang mendasarinya, konflik yang dapat muncul di antara tujuan, dan bagaimana konflik ini diselesaikan. Yang kedua ada kelonggaran organisasi. Kelonggaran organisasi adalah ketika manajer membiarkan kapasitas cadangan ada, sehingga memungkinkan mereka untuk merespon dan dengan lebih mudah terhadap keadaan yang berubah. Ketika perusahaan melakukan lebih baik dari yang direncanakan, itu akan memungkinkan selain berkembang. Kelonggaran ini kemudian dapat diambil jika perusahaan melakukan lebih buruk dari yang direncanakan. Misalnya, jika perusahaan memproduksi lebih dari yang direncanakan, itu akan membangun stok barang jadi dan menarik. 6. Beberapa tujuan. Ada beberapa prediksi perilaku yang mana di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada konservatisme. Beberapa perusahaan mungkin waspada terhadap perubahan yang tidak perlu. Perubahan bagi mereka itu sangat beresiko. Mereka mungkin lebih suka untuk tetap dengan praktik yang telah dicoba dan diuji. Ini bisa berlaku untuk kebijakan penetapan harga, teknik pemasaran, desain dan jangkauan produk, organisasi internal perusahaan, dan lain-lain. Namun, jika sesuatu tidak berhasil, manajer mungkin akan mengubahnya. Tetapi sekali lagi, mereka mungkin konservatif dan hanya mencoba perubahan yang hati-hati, atau mungkin meniru pesaing yang sudah sukses. Dan yang kedua ada perbandingan dengan perusahaan lain. Manajer dapat menilai keberhasilan mereka dengan membandingkan kinerja perusahaan mereka dengan perusahaan lain atau perusahaan saingan. Misalnya, pertumbuhan pangan pasar dapat dilihat sebagai indikator keberhasilan yang lebih penting daripada pertumbuhan sederhana dalam penjualan. Demikian pula, mereka dapat membandingkan keuntungan, desain produk mereka, teknologi mereka, atau hubungan industrial mereka. Bagi banyak manajer, kinerja relatif banyak penting daripada kinerja absolut. Yang ketujuh, memuaskan dan minat konsumen. Perusahaan dengan banyak tujuan akan menjadi pemuas. Semakin besar jumlah tujuan dari manajer yang berbeda, semakin besar kemungkinan konflik dan semakin besar kemungkinan selek organisasi yang akan berkembang. Oleh karena itu, perusahaan yang memuaskan cenderung kurang responsif terhadap perubahan permintaan konsumen dan perubahan biaya daripada perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, mereka mungkin kurang efisien. Di sisi lain, perusahaan tersebut akan kurang bersemangat untuk mengeksploitasi kekuatan ekonomi. Mereka akan mengenakan harga tinggi untuk menggunakan iklan agresif atau menyebar upah rendah. Sejauh mana perusahaan yang memuaskan bertindak untuk kepentingan publik. Seperti dalam kasus jenis perusahaan lain, sebagian besar tergantung pada jumlah dan jenis persaingan yang mereka hadapi dan sikap mereka terhadap persaingan ini. Perusahaan yang membandingkan kinerja mereka dengan pesaing mereka lebih cenderung responsif keinginan konsumen daripada perusahaan yang lebih memilih untuk berpegang pada praktik yang sudah mapan. Di sisi lain juga, mereka mungkin lebih peduli untuk memanipulasi secara konsumen pada perusahaan yang lebih tradisional. Kesimpulannya, beberapa teori alternatif berasumsi bahwa ada yang berasumsi bahwa manajer memiliki serangkaian mungkin bertentangan dengan tujuan.
Banyak manajer bertujuan untuk pertumbuhan maksimum organisasi mereka. Percaya bahwa ini akan membantu gaji, kekuasaan, persat, dan lain-lain. Di perusahaan besar, diambil keputusan dipengaruhi oleh sejumlah orang yang berbeda, termasuk berbagai manajer, pemegang saham, pekerja, pelanggan, pemasok, dan kreditur. Jika orang yang berbeda ini memiliki tujuan yang berbeda, maka kemungkinan besar akan timbul konflik di antara mereka. Sebuah perusahaan tidak dapat memaksimalkan lebih dari satu tujuan yang saling bertentangan ini. Alternatifnya adalah berusaha untuk mencapai tingkat target yang memuaskan dari jumlah tujuan. Perusahaan yang kurang memuaskan mungkin kurang inovatif, kurang agresif, dan kurang bersedia untuk memulai perubahan. Jika mereka berubah, itu lebih mungkin sebagai tanggapan terhadap perubahan yang dibuat oleh pesaing mereka. Manajer dapat menilai kinerja mereka dengan membandingkan dengan bahwa saingan. Itu saja dari kelompok 7 yang bisa dapat disampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan, dan semoga bisa menambahkan ilmu dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih.